pede lah gitu Pede kan. ya? Udah biasa kayak gitu Udah kan. biasa ya. Iya. Nah disitulah banyak korban dari Korban, anak SBM. Tapi ada tuntutan. Itu yang dicari gua, Degol sama Badut bang. Badut bertiga. Bertiga dicari, tapi gua diamanin sama Pasibuan. Alhamdulillah ya. Diamanin sama Pasibuan. Guru favorit ya. Guru favorit. Nah terus lagi itu Gua disuruh kagak sekolah bang selama 1 bulan. 1 bulan. Oh. Selama 1 bulan gua nggak disuruh sekolah. Jadi absen gue itu bang dihapus bang. Dihapus absen gua biar nggak ada nama gua gitu. Akhirnya gua pas udah sebulan baru gua sekolah lagi aman. Aman. Nah selama sebulan lu nggak sekolah kemana? Nah, Gir, di waktu lu sebulan nggak sekolah, lu kemana larinya? Ke warung bang. Ke warung ya? Warung. Warung tempat tongkrongan? Tongkrongan. Oh, berarti selama diumpet-umpetin ternyata lu larinya ke warung ya? Warung. Ngebohongin nyokap, pokoknya ngebohongin di rumah deh. Ngomongnya sekolah, nggak sekolah. Cuma absen 0 ya? Absen 0 lah ya, karena ada yang ngebantu ya dari pihak sekolah ya? Oke. Berarti itu kasus itu terdengar juga berarti ya sampai sekolahan ya? Terdengar. Soalnya polisi datang bang. Oh polisi datang nyariin 3 orang nama tersebut ya? Jadi itu gua sebut-sebutin bang. Jadi yang dipanggil itu gua bang. Sama Pasibuan. Disebut-sebutin nama samarannya bang. Nah tahu Dego apa namanya Dedi dipanggil Dego. Nah akhirnya gua nggak sekolah sama Dego. Terus Badut gua kontak bilangin ke anak kain jangan ada yang manggil Badut. Gua bilangnya Badut itu bukan anak out bang, bukan anak kain. Tapi gue bilangnya dia preman bang. Oh gitu. Iya, biar nutup-nutupin. Biar ketutup lah ya, preman ikut-ikutan ya. Iya. Biar nutup-nutupin. Takutnya kalau misalkan gue bilang anak kain, takutnya polisi ke kain bang. Kain ya. Betul. Nah Gir, ada nggak cerita yang benar-benar selama 3 tahun lu sekolah dapatlah semua kebersamaan ya? Nah pernah nggak lu ngerasa, wah gue mati gitu dalam arti mati, wah gue benar-benar nggak bisa ngelawan ataupun seperti apa? Pernah belum kejadian seperti itu lo? Di Cilengsi bang. Oh bukan di jalur Parung? Bukan. Jalur Cilengsi? Jalur Cilengsi. Nah itu jalur Cilengsi itu memang udah janjian apa gimana? Janjian acara coret-coretan kelas 3. Oh jadi lu masih kelas 2 mau kenaikan kelas 3 lu ya? Dan kelas 3 sendiri udah mau lulus. Mereka coret-coretan semua albes? Albes. Ke Cilengsi? Cilengsi. Janjian sama? SBM. Tempatnya di mana tuh? Di Kedep. Pom bensin. Awal ceritanya gimana sih? Kemungkinan di tahun 2014 berarti ya? 2014 lu di situ sebagai pelaku juga, sebagai tamu juga, dan ikutlah untuk meramaikan acara tersebut ya, bener gak? Yeah. Nah, seperti apa sih kejadian di sana yang kata gua tadi ngasih ke lu, gua mau mati nih, kayak gimana ceritanya dari awalnya? Jadi itu ribut gua tangan kosong, gua cuma modalin pakai baju olahraga, gua ikat di tangan. Nggak ada biar sama sekali bang. Itu baju olahraga tuh dikasih apa warisan? Warisan. Oh lu dikasih sama kelas 3? 3. Warisan. Dapat berapa warisan? Baju olahraga aja 2. BR nggak ada? Karena udah banyak BR ya. Oke, terus? Ribut, dibom melotokin tuh, pakai bom dia. Berapa bom melotok? Hampir 10 bom melotok, banyak banget. Itu sampai pom bensin kayak tutup, saking banyak. Berarti di Kedep posisi deket pom bensin? Pom bensin. Oke. Pas turunan. Pas bom terakhir itu, bom terakhir kena tangan gua bang, bakar tangan gua. Pas bom terakhir itu meledak di depan gua. Depan lu? Pas di depan gua loncatin tuh apinya. Loncatin atau apinya di depan itu anak SBM udah megang kayak batosa itu tuh lagi di mana? Apinya gede banget ya? Gede jadi banget. Baru meledak langsung gue loncatin bang. Berarti lu kayak film action ya? Oh ini harusnya ini Sogir masuk film-film action. Jet Li itu Gir. Coba lu dari dulu masuk film-film action Gir. Oh jadi pada saat dari anak SBM sendiri udah nyiapin bom molotov. Dari out sama kain berarti ya STM 30 sendiri gimana nih? Udah nyiapin nggak ada? BR pun kurang bang. Nggak ada sama sekali? Mungkin BR ada, tapi nggak sebanyak.
mungkin banyak tapi nggak nyampe di depan bang. Oh, di belakang. Jadi udah kepecah belah bang. Oh, itu. udah kepecah. Udah 3 belah ada itu mah. Saking warganya yang gara-garanya itu warga ada yang kena dibacok bang. Keluarga dibacok sama Ada yang dibacok sama anak SBM, jadi anak SBM itu udah rusuh duluan awalnya. awalnya rusuh duluan. Nah pas gua jalan nyampe ke DP itu udah rusuh bang. Oh, awalnya dari SBM rusuh sama warga. Iya. Lalu ternyata datang, nggak tahu ujung-ujungnya lu pun Dipotong jadinya. Kepotong. Dipotong. Jadi gua ngeributin warga, lolos lah setengahnya. Nah di depan itu ada gang, dipotong lagi sama warga. Jadi gua sisa itu mungkin 30 orangan lah. 30 sisa orang. Ke depan. Dari total berapa orang? Banyak banget bang. Outnya banyak juga. Ratusan orang ada. Ratusan orang Iya. dari outnya sendiri. Dari Autayan. SBM-nya pun sama. SBM juga sama banyak. Oh, seimbang lah ya. Seimbang. Nah, terus udah gitu kejadian lah. Kejadian di pas turunan ke DEP. Pas gua loncatin, itu anak SBM udah di depan gua bang. Pas di depan gua pisan. Megang batosai. Pak gede bener. Gua dibacok 2 kali. Gua tangkis, jatuh gua bang. Lu ditangkis, jebol? Enggak. Enggak, alhamdulillah. Keberuntungan lagi. Oke. Berkat Allah beruntung. Nah, terus udah gitu jatuh. Jatuh lah, saking karena badan gua kecil, Iya. dihajar pakai gede itu bang, batosai. Ke bawah gua bang. Yang ngebagi lu satu orang apa rame? Satu orang. Satu orang. Ngejar-ngejar lu terus. Jadi yang bikin gua jatuh itu satu, yang ngebacokonya ada mungkin 3 orang. 3 orang. Jatuh gua bang pengen Ngeguling-ngeguling ya. ngeguling. Karena posisi turunan. Posisi turunan. Gua diajarin. Itu di alam sadar nggak lu? Sadar kan? Oh, sadar. Kalau biasa nggak di alam sadar dari alkohol. Sadar ya? Sadar. Oke, terus? Gua sebisa mungkin gua bangun bang, gua bangun, baru dihajar gua cabut, gua ngebalikin lagi, ketemu dia lagi, mental lagi gua bang, ketiga kalinya gua mental lagi, keempat kalinya gua udah dapat BR bang, dari anak SBM itu gua udah dapat BR, akhirnya jebol lah yang kanan, jadi Sama lu? ya jebol, yang kanan jebol, yang Kiri kiri enggak? jebol, Oh, outnya. jebol outnya. Jadi begini bang posisinya. Ya posisinya SBM ngejebolin yang kiri, Iya. yang kanan lu ngejebolin SBM. Iya. Nah, jadi ginilah. Berarti main belakang-belakangan ujung-ujungnya. Jadi gue belakang-belakang bang. Jadi yang diomongin katanya itu dia ngebawa SBM itu posisi ada di belakang gue bang. Di belakang lu. Di belakang gue posisinya. Ketemu lah sama lu. Pas gue ngeliat ke samping, taunya di samping itu anak SBM semua gue potong lah. Gue potong, gue ngeributin itu yang megang batu saya itu bang. Gue ngeributin. Lu pakai apa? Gue main chair bang segini. Chair kecil? Chair bikinan, dapat dari anak SBM. Akhirnya badut, ngebantalin. Badut. Badut ngebantalin, taunya badut kena, kebacok. Kebacok. Sama apa itu? Pakai chair. Jadi dia Chair. megang 2 bang. Badut megang 2. Enggak, ini anak SBM. Oh, anak SBM-nya. Megang 2, yang megang batu saya ini megang chair bang. Megang 2. Keren ya. Kayak Mobile Legend. Kayak siapa tuh? Kalau disebut Mobile Legend. Nah, terus. Kena badut, nggak lama adik kelas bang. Adik kelas ngebantalin juga bang. Adik kelas megang gosir. Gosir kena juga. Kena juga kupingnya. Belah. Sampai sekarang. Iya belah, jadi posisi belah begini tuh gitu belah. Sekarang juga sama. Belah, jadi kayak bekas jahitan gitu. Bekas jahitan. Iya. Dari kuping. Iya. Kalau badut, Kalau badut sini 2. leher dua leher. Dua. Nancep ke dalam, Enggak kayaknya dikit kayaknya. dikit doang kecuali aja kali ya. Iya. Tapi nggak sempat dijahit. Enggak. Oh, oke. Akhirnya 2. Nah, terus Gua ngeributin dia, akhirnya gua capek nggak kuat, gua mental. Terakhir gua ini. tapi yang gue bingung gini nih, itu 2 orang itu yang bantalin lu ujungnya kena, tapi lu yang ngadepin dianya, lu bersih aja. Gue selamat nanti Mungkin sisa-sisa TikTok lu masih ada. Gak dipungkirin ya, namanya punya pegangan ya belum bersih juga. Yang kata lu tadi, oh bersih bang, gue udah gue lepas gini, belum tentu. Ya, memang Islam juga di Islam pun memang ada ilmu seperti itu. Ya kalau misal mau ngebersihin diri ya balikin aja ke iman diri kita. Terutama ya kalau mau dibersihin nih ya, saran gue ya ruqyah lah. Ruqyah insya Allah jin-jin pada keluar, insya Allah. Tapi niat kita mah ibaratkan ya membersihkan badan lah. Daripada lu guru sampai 3 kan yang lu ceritain tadi kan, gila juga. Oke, nah dari situ kemungkinan lu masih sama dianya. Iya pas terakhir itu gua ketemu dia lagi terakhir. Terakhir Gua mental bang. intinya mah lu mental lah ya. Mental lah, gua- Berapa kali mental? 5 kali bang. 5 kali mental. Pokoknya gua 5 kali ngebalikin, 5 kali mental bang. Mental. Gua akuin gua mental 5 kali itu. Kuat tuh orangnya. Kuat. Oke. Dia juga dibantalnya ada temennya juga. Iya banyak bang nih bang. Jadi setiap gua bentrok sama dia juga ada yang bantalin Ada bang. bantalin banyak ya. Hmm. Oke.
Nah, posisi lu di tengah-tengah. Iya. Berarti di sini SBM, Belakang keluarga. belakang keluarga. Keluarga. Berarti lu dijempet dong. Dijempet. Oke. Jadi posisinya gue itu lolos dari kampung itu teh, gue dibawa sama polisi bang. Nah, polisi. Iya. Oh. Kalau mungkin nggak ada polisi, ya mungkin gue di situ dipencet terus. Polisi datang ke situ. Polisi datang ke situ. Polisi langsung gue samperin. Lu samperin. Gue samperin. Lu bawa BR kan? Gue bayar. Nah, terus udah gitu. Polisi nggak meriksa Nggak badan lu. meriksa, dia malah ngeberhentiin truk. Pada masuk lu ke truk. Naik berhentiin truk, naik lah di bawah lah. Digiring polisi. lah. Iya. Truk apa itu? Truk kayak Pasir gitu. gitu. Oh. Lu kenapa gak kepikiran pada saat lu bawa BR buang aja ke truk? Kenapa lu sampai bawa ke polsek? Posisinya berhenti polisi pas di samping gua bang. Oh, pas samping. Posisi berhenti di samping gua. Jadi kalau misalkan gua cabut pasti polisi curiga ke gua lah bang. Ya udah biarin lah. Disimpan di Di perut. Oh, di perut. Perut. Akhirnya gua nyerahin. Jadi selamat-selamatnya lu daripada lu mental sama SBM gak selamat. Iya. Gak arti yang ngeributin gak ada ujungnya, capek Iya, kata lu. capek. Ributnya sampai berapa menit itu? Lama bang, hampir ada setengah jam. Setengah jam. Lama. Oke, jadi serba salah ya ributin ke belakang sama warga, Iya. depan sama SBM ya. Ujung-ujungnya polisi datang, lalu nyerahkan diri lah. Menyerahin diri lu doang apa ramean? Ramean bang. Ramean. Berapa orang totalnya? Ada sekitar 30 orang. 30 orangan. Oke, badut pun kena Badut mah dibawa ke motor langsung. karena dia korban. Karena korban. Oh, Dia kena. langsung dibawa ke motor. Nah, posisi lu masuk ke Polsek Putri. Polsek Gunung Putri. Dikumpulin lah di situ. Kumpulin di Gunung Putri jam 1 malam dipindahin ke Pemda. Ke Pemda Cibinong. Pemda Nah, Cibinong. BR itu ketahuan di Pemda apa Di Gunung Putri. Nah, berarti penyidiknya satu dari Gunung Putri. Iya. Keduanya penyidikan lagi di Pemda. Di Pemda. Jadi yang di Gunung Putri itu yang penyidiknya yang kena BR udah ketangkap, tapi belum ada yang ngakuin bang. Gua ngakuin itu di Pemda. Oh. Jadi di Gunung Putri itu cuma diomongin doang bang, diomongin, dikumpulin, ditanya-tanya nih daerah mana, Di data lah ya. data tahunya kebanyakannya itu dari kota bang, dari kota akhirnya dibawanya ke Pemda. Nah, terus dari situ Akhirnya gua dibawa ke Pemda, siapa yang punya CR nih, berapa barang yang ada di situ semua? BR ada 3, tapi yang benar-benar ada di dalam truk cuma 1 bang. Cuma 1. Dari khusus anak AUT sama KN sendiri yang ditangkap apa ada SBM pun ketangkap? Ada anak SBM juga. Nah, di truk berarti lo mana SBM juga Enggak, dong? anak SBM itu udah ada di dalam. Oh, udah di Duluan, dalam, udah duluan. duluan. Sisanya dari anak AUT sama KN. Iya. Nah, enggak main jontos-jontosan di dalam. Enggak bang. Diem aja udah. Udah diem. Dipisah lagi enggak bang? Oh, enggak nyatu. Enggak nyatu. Oke. Nah, pada saat itu kan polisi mempertanyakan nih BR siapa. Nah, lu ngakunya dari mana? Gara-gara anak kelas 3 bang, kelas 3 Tiga. pada nggak ngaku bang. Guru gua baru lulus gua, tadi jasa gua ditahan, pada ngeluh-ngeluh kayak gitu bang. Oh. Akhirnya gua yang lain pada diem, akhirnya gua ngakuin daripada yang lain pada ini nggak pada ngakuin, akhirnya gua ngakuin emang punya gua, posisinya Iya. juga punya saya kata dia. Ngandang lu di situ? Enggak ada bang. Enggak ngandang? Nggak ngandang. Kok bawa BR sampai enggak ngandang nih, gue bingung. Gua itu beruntung bang, beruntung. Nah, beruntungnya gimana coba? Untung jadi pas ditanya kan gue harusnya jadi tersangka. Pas diinterogasi dipanggil siapa yang tadi 2 orang. Nah kan yang 2 orang itu anak KN itu diinterogasi gara-gara dia punya wapak bang. Diinterogasi. Iya. Wapak. Lu bawa wapak enggak? Enggak ada wapak-wapak. Terus? Diinterogasi. Nah yang punya celurit. Nah akhirnya gue masuk bang. Iya. Yang punya interogasi. Ditanya lah yang interogasi bang. Ini tersangka apa saksi? Saksi. Akhirnya gue ditanya-tanya saksi siapa pelaku anak SBM. Gue asal nyebut aja. Sebutin aja siapa aja. Siapa aja sebutin. Terus sekolah mana sebutin aja sekolah. Udah akhirnya itu udah beres. Udah kamu pulang aja. Udah suruh pulang bang. Suruh balik. Iya. Jadi ujungnya dari awal lu jadi tersangka, Iya. penyidik pertama, di sidik kedua kan? Iya. Di sidik kedua ada yang nyeletuk, lu tuh saksi katanya. Iya. Jadi ujung-ujungnya lu suruh balik. Suruh balik. BR sendiri ujung-ujungnya ada di situ. Ada di situ. Nah, lu balik sendiri apa ramean? Sendiri. Sendiri. Yang lainnya anak-anak? Suruh ada jemputan. Oh, beruntung ya. Beruntung. Aduh, keberuntungan lagi nih. Ternyata apapun juga keberuntungan nomor 1 ya. Mungkin doanya orang tua. Lu sampai malam kan? Sampai malam. Nah, nyokap lu bisa jadi doain lu, anak gua kemana nih ya? Sampai jam segini belum balik. Oke. Nah, di situ mungkin lu balik ke rumah. Rumah. Nah, besok kumpul lagi sama anak-anak kan? Kumpul. Nah, anak-anak cerita, kok lu bisa lolos?
Iya, gue bilang kata gue, lu balik duluan sih, kata dia. Ih, gue jadi saksi, apa itu cewek punya lu? Dia kagak tahu orang jadi saksi, tanya katanya. Lu punya ilmu pemikat nih kayak ini. Auranya kental banget. Oke. Di situ mungkin yang kata lo benar-benar janjian gila-gilaan sampai ributnya sama musuh, tapi sama warga pun ada ya. Sampai pom bensin pun yang kata lu tadi cerita ditutup dikarenakan ributnya lumayan lama ya. Lama ya. Masuk media nggak itu? Di zaman Nggak tahu. lu? Kalau koran Masuk koran itu. Ya. Sempat gua ngedengar di media waktu itu memang ada keributan antar pelajar sampai pom bensin pun ditutup. Iya. Pernah gua ngedengar di tahun 2014. Ya. Oh, gua analisa banget nih berarti ya. Dan zaman gua ikutin padahal gua udah tua. Oke. Nah, Gir, jangan serem-serem terus lah. Orang-orang juga ntar ngeliatnya, serem terus nih. Nah, ada gak cerita yang benar-benar kata lu, kocak banget nih di pengalaman lu? ada bang di Parung. Di Parung? Parung, itu bulan puasa bang. Bulan puasa? Awalnya anak-anak pada gabut bang, bete, nggak ada musuh bang. Nggak ada musuh? Nggak ada musuh, gabut. Udah puasa juga? Puasa juga. Oke. Anak-anak pada malakin lah bang. Oh, itu malakin di Parung, Parung, pasar, oke. pasar. Oke. Soalnya gue udah pernah waktu itu di Parung. Nah, ujung-ujungnya lu ngolekin, dapat duit. Anak-anak pada pengen nongkrong di danau bang. Nah, nongkrongnya itu sehat apa nggak sehat? Sehat bang, ngopi biasa Kopi biasa. Ini jujur nih. Iya, ngopi jujur. Nggak ada yang nggak sehat ya? Nggak ada. Ada, oke. Nah, nongkrong lah. Nongkrong di niatnya itu nongkrong di Kauripan. Kauripan. Tahu-tahu pas masuk ke dalam itu ada anak bakwan bang. Bakwan itu? Bastar Wikapiwan. Oke, bukan SBM ya berarti ya? Bukan. Bakwan, singkatan lah itu ya. Singkatan. Entrok lah, anak bakwan itu minta bang. Minta. Nah dia itu minta tolong bang ke Jakaman situ bang. Jakaman di situ. Jakaman Jampang. Hmm. Nah akhirnya dia keluar bang itu Jakaman Jampang bang, megang pisau bang, pisau sambung. Pisau sambung, nyamperin lu. Nyamperin gua bang, dikejar-kejar lah bang anak-anak segitu bang. Berarti anak-anak lagi nongkrong nih, nongkrong. Nah. Dia lari apa jalan Lari. biasa? Lari. Anak-anak mental. Masuk pada lari bang. Padahal Cuma ngeliat doang lari. lihat satu orang. Iya. Dia sendiri apa sama Sendiri. bakwannya? Sendiri. Terus? Lari, masuk pada lari semua. Pada kabur kan. Gue capek bang, posisi lari dari dalam Kauripan ke jalan raya kan lumayan jauh bang. Lumayan jauh. Jauh. Posisi lari jauh kata gua. Balikin kata gua, lawan. Nah yang lain itu nggak pada berani ada yang lawan bang. Berarti pada saat lu dikejar-kejar sama Reman ini, warga pada ngeliatin terus dong? Pada ngeliatin tapi nggak ada yang berani. Nggak ada yang ngamin itu warga yang megang batangan bang. Nah, si warga yang megang batangan yang Reman yang kata lu teriak-teriak nggak lu? Dia teriak-teriak nggak? Teriak, mati lu, gua matiin lu. Atau dia gitu? Rese lu di sini lu gitu? Iya, gua dikejar-kejar sampai jalan raya. Akhirnya kata gua capek gua nggak kuat lagi lari. Ini lawan. Akhirnya Dego lah nyamperin gua bang, ngasih CR bang ke gua. Udah gini lawan sama lu aja yang lawan gitu ya. Udah akhirnya gua lawan bang sama gua. Main lempar-lemparan ya? Padahal mah dia sendiri, kenapa nggak lu gurung rame-rame aja? Ya, gua nggak tahu bang, gua dari sebelum keluar jalan ke jalan raya itu gua udah teriak-teriak bang. Posisi gua lari paling terakhir. Anak-anak nggak ngebalikin? Enggak, kata gua bang itu balikin, buru lawan, nggak ada yang berani ngelawan bang. Ujungnya terpaksa lah. Akhirnya terpaksa gue capek, pas nyampe jalan raya, gue ambil lah itu CR, gue lawan sama gue, dia ngebacok, gue tangkis, menceng bang. Nah, ditangkis lagi sama lu, itu tangkisan apa? Kayak banyak nangisnya terus nih gue nih. Nah, udah ditangkis sama lu terus? Gue tangkis, pisau sambungannya itu copot bang, menceng bang. Macol? Iya. Dia mundur itu nabrak angkot bang, jadi angkot ngetem ditabrak sama dia. Dia panik juga kali. Ini orang dibacok nggak apa-apa kali. Nah terus? Akhirnya gue mau bacok, gue inget bang, kata gue buset ya, gue tua bang, posisinya itu seumuran lah bang sama bapak gue bang. Oh iya, ada rasa yang ibaratnya apa tuh? Kasihan lah ya. Posisinya. Tapi dia nggak kasihan sama lu, kejar-kejar lu terus. Akhirnya gue kepret bang tangannya bang, pakai CR, gue gini bang. Pak, lu mah nggak pantes lawan gue, balik gitu gitu kan. Akhirnya dia cabut. Gue balik lah jalan rame-ramean. Gue masuk ke gang bang. Masuk ke gang, anak-anak mah jalan duluan. Iya. Akhirnya itu yang Jakaman itu tuh udah ngelewatin gue bang. Ngelewatin lu? Udah ngelewatin gue, posisinya kan gue di gang, masuk ke gang. Dia nggak ngeliat lu tapi? Nggak ngeliat gue. Nah pas, mungkin dia nggak ngeliat gue di pas yang ramean itu bang, dia balik lagi.
Ngeliat gua, ini bocahnya. Akhirnya gua dikejar dari Kauripan Patung Kuda. Gua tembus dekat Bilabong bang. Lari gua nyampe ngelewatin kuburan. Dia ngejar lu berapa orang? 3 orang pakai Bertiga? motor. Dia di belakang, di tengah? Dia di belakang. Di belakang. Bari megang balok. Membalok dia. Iya. Ngejar-ngejar lu tuh. Dia ngejar. Terus? Gua lari ngelewatin kuburan. Gua loncat. Tahu-tahu dia ngejegat lagi. Tahu jalan mungkin dia. Tahu-tahu ada di depan gua. Gua lari lagi ngelewatin pagar. Tembok tinggi bang. Gua taikin bang. Tahu-tahu di bawahnya itu bang kali bang. Kali gua nggak bisa kemana-mana. terus? Posisinya gua lari balik lagi ke belakang. Dia udah di kepala gua bang. Mau kemana lu? Air gua turun. Kali. Nyemplung. Berenang lo. Berenang. Berenang gua ke kali. Ke sawah-sawah. Ada lagi bang, dia ketemu lagi di depan. Dihajar gua pakai balok, masuk lagi gua ke sawah. Gua nyumput. Gua lari lagi masuk ke kampung-kampung. Tembus gua di dekat Bilabong. Di dekat Kemang itu, Kemang. Tapi lumayan kali itu dari Kahuripan Jauh, sampai Bang. Bilabong lu. Iya, jauh. Lu lari itu di alam sadar berarti kalau kata gue. Awat takut bang. Kalau awat takut nggak ada capek. Gak ada betul. Iya, awat takut. Nah, terus? Gua lari pas nyampe tembus-tembusan di Kemang tuh mau ke Tonjong itu tuh Satu. ada anak buntis bang lewat. Lu kenal apa enggak? Enggak kenal. Enggak kenal. Lu panggil. Langsung gue berhentiin, gue palangin bang sama gue bang. Anterin gue gitu. Kemana bang? Ke bom bensin Bilabong. Akhirnya gue ke bom bensin Bilabong bang. Buat telepon lah anak-anak bang yang di tahu-tahu anak-anak gue lagi pada ngopi bang, nyantai bang. Apa sih ya? Nah, terus itu Buat lu marah-marah aja lu. Lu pada di mana lu? Ini gua di dekat sekolahan Mensis. Enak lu gua dikejar-kejar, ini gua di Bilabong. Buset lu lari jauh amat di Bilabong. Gua dikejar-kejar ini sampai ke Bilabong gua ke Setu ini gua. Akhirnya dijemput. Terus gua tanya bang dia yang orang-orang situ, lu ngapain kagak berani ngelawan itu, dia sendirian. Lu kagak kenal Gir, nggak selalu tahu itu dia yang Jampang, dia premannya. Oh, dia itu preman Jampang. Preman yang di Jampang bener. Jampang, disebut-sebutnya Bang Tulang-tulang lah. Bang Tulang. Oke, Bang Tulang. Mungkin awalnya Bang Tulang nggak tahu nih yang dulu pernah kejadian di tahun berapa itu? 2014 terakhir. 2014. Ya ini Sogir berarti sama Bang Tulang. Berarti itu memang Jawara, mungkin Jawara kali ya. Iya, Preman disebut. preman. Kalau setahu gua kan Jalur Parung disebutnya ada Jawara ya. Berarti lu nggak sadar diri bahwa itu tuh preman di situ. Ya orang nggak kenal bang. Namanya orang kenal udah begitu dia tua kan mungkin. Namanya jiwa muda sama jiwa tua mah kalah bang, jiwa tua bang. Iya, betul. Namanya lagi masih sekolah mah apa aja dilawan bang. Betul. Tapi gila juga nih. Gue lucu juga lu sampai berenang semua basah berarti ya. Basah. Sepatu pun gua lepas bang, gua buang. Lu buang sepatu. Gua nggak berenang, gua terus lari di tanah merah bang. Posisi sepatu udah merah semua bang. Daripada gua ke jalan raya pakai sepatu pada merah bang, gua buang aja bang. Saksi bisu itu sepatu. Harusnya lu ketemuin tuh sepatu jadi museum buat lu kata gua. Oke, jadi pengalaman ya. Pengalaman yang benar-benar ya kapan lagi gua ngeributin preman. Berarti lebih baik gak kenal sama orang ya. Iya, kalau kenal ada rasa ngedon nggak bang? Ngedon ya. Makanya gua nggak selama sekolah nggak mau kenalin orang bang. Betul. Lebih baik gak usah kenal. Iya, orang pada nyebutin nama dia. Yang penting gua nggak tahu muka dia bang. Iya, betul. Jadi nggak ada rasa takut. Ada Bang. rasa takut. Oke. Nah, Gir, lucu juga tuh Gir. Ada nggak Gir? Itu kan lu sendiri nih ya, Iya. sendiri. Ada nggak kelucuan lu sama anak-anak, kebersamaan pada saat sama anak-anak? Tapi ini lucu, momen lucu juga nih. Di Parung bang itu bang, Parung Mentok bang. Jalur Parung juga sama. Nah, itu kenapa tuh? Niatnya mau janjian sama Sasmita sore bang. Sasmita tuh STM dari Tangerang. Pure Tangerang tuh. Tangerang. Oke. Janjian sama Sasmita tadian sore bang. Nah, gua datang dari situ tuh dari jam 2 siang bang. Dari jam 2 siang Udah sampai ada di Parung. udah nyampe Parung bang. Dari jam 2 sampai maghrib nggak ada kabar-kabar bang. Anak-anak niat balik bang. Iya. Niat balik pas di pasar Metro. Ada anak Wika. Nah anak Wika itu diledek-ledek lah bang. Sama anak-anak. Anak-anak pada di atas truk terpasir gitu bang. Nggak tahu warga yang ngejegat itu mobil nggak bisa jalan. Itu udah dilemparin pakai botol, pakai peti. Si truk itu. Truk itu udah nggak jalan, mati. Supirnya turun. Posisi lu di atas. Dan truk. Nah, terus ujung-ujungnya Gua suruh turun bang. Pertama yang turun itu Aib bang. Aib turun dijedor-jedorin bang, palanya bang.
Jodotin sama siapa warga? Sama warga ke Puso. Bukan anak sekolah berarti yang gitu ya? Bukan, jadi sama warga gue di Puso bang. Tahu juga Aib dijodotin juga. Dijodohin sama ke Puso, akhirnya gue pada turun, pada nolongin Aib. Aib ya. Nah, BR itu bang gue taruh semua di pasir bang, Berarti lu nurunin tanpa BR. tanpa BR. Jadi BR itu gue taruh di pasir, ada sekitar 7-8 BR bang. Iya. Gua taruh di dalam pasir, gua turun semua bang, pecah bang. Pecah. Ada yang ke arah ke pasar ke ini ya, ke pos Iya, polisi. pos polisi. Gua ke arah Bogornya, Iya. pecah bang. Akhirnya gua diam di ada futsal, lapangan futsal. Titik kumpulnya lah ya. Ya, futsal. Gua di situ ada sekitar 4 orang bang, yang Iya. lain berapa orang ke arah polsek. Polsek ya. Gua ditelepon bang sama badut, buru nih anak Sasmitanya udah mau datang katanya. Posisi BR nggak ada, BR kan di truk semua. Nggak lama bang, gue lagi diteleponan bang, adik kelas gue datang bang, kayak robot, jalan kayak robot. Gue tanya, kata gue kenapa itu, kena bukan? Kagak kena bang, ini BR semua di badan gue, pas gue buka, bener bang, badan BR semua kayak robot jalan, kaku. Berarti BR ya anak-anak pada saat beman disimpan di tanah di pasir semua. Pasir semua. Nah posisi dia. Dia nguburin badan dia bang. Nah berarti kan lu turun nih semuanya. Berarti dia doang sendiri di Iya, dia atas. sendiri di atas. Nah dia cerita sama lo. Iya kata gue lu bisa lolos sih. Iya gue nguburin pala gue doang disain, badan gue kubur sama pasir kata dia. Nah, Gir, yang adik kelas lu sampai jalan kayak robot, berarti BR yang di dalam truk pasir itu dia yang bawa sampai badan dia dikuburin kali. Di bawah semua bang dia nguburin sendiri dia. Sendiri pasir. dia. Nah, ujung-ujungnya jadilah Jadilah dijemput sama badut sama anak mesis ke BSI bang. Ada lucunya juga ya. Iya. Berarti dari awalnya lucu, ujung-ujungnya janjian juga. Janjian. Jam berapa? Janjian sekitar habis bisa bang jam 8. Bisa di BSI Tangerang. BSI Yang mana nih? Pas turunan bang, yang pos pom bensin. Pom bensin. Dekat polsek turun ke bawah Ramayana. Ramayana. Berarti itu jalur Parung juga. Jalur Parung ke Depok. Ke Depok. Oh, nah di situ janjian. Janjian sini. Terus Ribut sampai alumni dia turun bang. dia turun. Lalu dia turun sampai berapa kali mental ya. Berapa kali mental ngeributin, alumni turun dia. Akhirnya polisi datang. Polisi datang. Bubar lah. Memang udah janjian out Janjian. sama Sasmita. Tangerang ya. Tangerang. Berarti Baru janjian. tadi Sasmita juga di basis Parung pun ada ya? Ada. Nah di situ mungkin dari Sasmita sendiri ada korban. Anak Sasmita mungkin korban ada 2 orang. Yang 2 orang. pertama ditenggor sama badut, pakai gear dadanya. Yang kedua dikenain sama degol kalau nggak salah. Belakangnya udah. Dari anak out sendiri Anak out aman. aman nggak ada. Oke. Mungkin ceritanya ada lucunya pada saat janjian, padahal itu udah hukum alam itu kalau kata gue mas, sebenarnya janjian lu itu dilarang. Tapi ujungnya jadi juga ya. Oke. Ada lagi nggak? Terakhir nih gue nanya nih, keributan yang bener-bener di waktu lu kelas 3. Terakhir acara ulang tahun out Cilengsi. Oke, Cilengsi di waktu lu kelas 3. Kelas 3. Janjian sama? Janjian sama SBM. Oh, Nggak tahu berarti- udah SBM apa tuh banyak banget. Berarti kalau misalkan jalur Cilengsi mah udah jelas SBM. SBM. Untuk Tridharma sendiri kemungkinan di jalur Parung lah ya. Parung. Jalur Parung sama jalur lu lah ya. Ya. Oke, berarti lu selama itu namu kan di Cilengsi. Keributan yang benar-benar asik kata lu jalur lu apa ada jalur Cilengsi? Kalau meriah sih Cilengsi bang. Cilengsi yang paling meriah. Pakai petasan, pakai bom molotov meriah bang. Meriah banget ya, kayak disambut lah ya. Iya. Oke. Kalau misalnya jalur Parung ya mungkin Ya, mungkin nggak pakai kayak gitu ya, seketemunya BR sama BR gitu ya. Nah, di Cilengsi sendiri ulang tahun out apa KN? Ulang tahun out kan Cilengsi. Out KN Cilengsi. Tanggal berapa itu? November kalau nggak salah November ya. berapa, Tanggalnya nggak kurang lupa. tahu lu ya. Iya. Nah, di bulan November berarti ya. Acaranya memang janjian. Janjian Di mana itu? di apa itu udah Cagak. Di Cagak. Cagak. Sok ceritain kayak gimana awalnya. Jadi awalnya mah udah anak out KN udah gimana ya? Udah kurang ber bang, udah ngedon lah. Gue di situ nggak mau ribut bang. Gue bawa motor, posisi kan emang gue niat, gue lagi sakit bang. Gue di out emang udah nggak, emang diajak tapi gue nggak mau ikut. Gue mau balik, posisi gue di motor. Akhirnya dipaksa ikut gue di motor. BR itu badut yang ngompor-ngomporin bang. Gue nggak dikasih BR bang. Cuma dimodalin baju olahraga di tangan.
Gue ngeributin tangan kosong, gue jalan di situ sama Gali. Berdua ngeributin. Pertama Gali segitu ngetosin berapa orang, gue 1 lawan 1, dia pakai BR, gue tangkis. Ngeliat gue tangan kosong, gue digulung bang. Digulung dia mental sekali, dia ngebalikin lagi, mental lagi. Pas ketiga kalinya pakai petasan, gue ditinggalin bang sendirian. Anak-anak mental semua ke belakang gara-gara petasan. Dibacokin lagi lo di situ. Gue kenal sama alumni, jadi petasan beres. Itu gue gue tunjuk-tunjuk bang, posisi gue udah megang BR, udah dapat BR dari anak SBM. Gue tunjuk-tunjuk. Itu kenapa lu nggak bawa BR sampai tangan kosong sampai lu bisa dapat anak BR dari anak SBM? Gue tangkap bang. Lu tangkap? Oh, oke. Ini yang disebut sakti Madraguna nih. Oke, berarti memang lu mah ciri khas lu nangkap-nangkapin BR aja ya. Nah, terus kayak gitu? Gue ribut, petasan BR habis. Pelajarnya nggak ada yang berani nyamperin bang. Iya. Jadi alumninya pakai celana pendek nyamperin gue, tapi nggak tahu alumni, nggak tahu pelajar yang udah balik lah. Nyamperin gue 1 lawan 1 bang sama dia bang. Nah, Dia ngebacok, gue tangkis, ditangkis lagi sama dia. Dia ngebacok, gue tangkis lagi. Pas terakhir gue bacok, dia jatuh bang. Jatuh. Gue bacok lah terakhir. Terus gue masih bangun dia, masih bisa bangun. Pas kedua kalinya gue bacok, ampun dia. Ampunan dia. Kita ampun bang, posisi dia tiduran bang. Anak SBM nontonin di belakang. Jadi gue posisi 1 lawan 1. Anak AUKN di belakang gue. Nontonin juga. Anak SBM di belakang itu alumni bang. Posisinya jadi gue 1 lawan 1. Gue bacok, pas terakhirnya itu gue bacok, chair gue copot. Barulah dia ditarik. Itu alumni ditarik sama pelajarnya. Gue digulung. Gue tangis-tangisin baru mundur, baru anak-anak nyampe di gua. Tapi digulung pun nggak apa-apa kan? Alhamdulillah nggak apa-apa. Berarti Sogir bohong ke gua. Kelas 2 mau naik kelas 2 wapak dibuang-buang gitu. Bohong gitu. Orang masih nggak apa-apa kok. Ingin gede-gedean juga. Nah di situ ribut lah gua sampai masukin ke dalam gang, baru gua tembus bang, jebol bang, gua 3. Jebol lagi? Jebol. Sama warga? Sama alumni, jadi yang pas gue bacok-bacokan itu 1 lawan 1, dia mundur, gue ribut lagi bang, dia ngebalikin lagi. Ketemu lagi sama dia juga? Ngebalikin lagi, nah akhirnya gue jebol 3, bolong kecil-kecil tapi nya. Iya. Ya kecil lah, nggak separah dia. Oke. Akhirnya gue lolos lah, kan kalau misalkan mau balik, kita harus lolos dari dia bang. Akhirnya lolos, baru gue cabut. Iya. Gue mau masuk ke dalam gang bang, anak-anak mau balik bang, pas gue keluar dari gang udah nggak ada siapa-siapa. Kosong. Posisi gue sendiri di situ. Gue mau ditangkapin sama warga, akhirnya gue ketemu sama anak Cermesinya. Naik beman lah, dibawa lah gue naik beman, gue ngerasa kunang-kunang bang di situ. Kata gue, ini gue kunang-kunang sih, gue nanya ke anak kain Cermesi, bang itu tangannya ada darahnya, pas gue lihat iya berdarah. Baru gue dibawa ke klinik. Dijahit lagi lah. Jahit lagi. Oke. Gue nyimak dari awal perjalanan lu mungkin terlalu banyak saktinya kalau kata gue ya. Saktinya. Dari apapun hal itu ya intinya ini masa lalu, jangan dicontoh lah. Contoh yang baiknya. Tapi lu jangan mandang hal yang sangat kecil. Gue ngasih tau aja Gir ya. Orang-orang yang sering nonton konten Cas ini bukan mengulang masa lalu yang buruk untuk zaman-zaman milenial sekarang. Karena dari korban pun bisa jadi pelaku. Tapi kalau bisa jangan sampailah menjadi korban lagi. Karena Sogir pun udah ngalamin ya Gir ya. Semacam kayak ilmu-ilmu kebal pun sudah dialamin semuanya. Ya tapi intinya ya balikin ke diri kita. Kesombongan kita bisa mencarakan diri kita sendiri lah. Intinya jangan sampai untuk kedepannya. Ya kemungkinan sih Sogir sendiri sekarang menyesal ya Gir ya. Menyesal ya. Masa lalu lah, udah mau gimana lagi, intinya luka di badan banyak ya. Dan ibaratkan nggak ada gunanya juga. Itu aja sih. Yang nggak ada gunanya ya kalau udah cacat lu mau bilang apa gitu kan. Nggak bakal hilang. Ya cacat mah seumur hidup. Pada suatu saat lu punya anak pun juga lu ditanyain, "Ayah itu luka apa?" gitu. Ya intinya mah ambil hal positifnya, yang buruk ya biarlah yang berlalu. Ya masa-masa yang suram itu ya ibaratkan hanya jadi kenangan, berbincang sama teman-teman masa lalu. Cuman semakin kesini zaman semakin modern, tawuran sendiri akan hilang dengan sendirinya lah ya. Kita harus tetap stop tawuran, pelajar bersama lebih baik dibandingin ibaratkan menyetop hal seperti tawurannya tersebut lah.
Ada lagi nggak Gir yang mau diceritain hal sesuatu lagi Gir yang buat anak-anak sekarang Gir? Walaupun setahun mereka nggak sekolah, tapi mereka setahun nggak sekolah mereka liar di jalanan malam-malam. Ada nggak buat orang-orang yang sering ribut di jalan malam ataupun pelajar suatu saat akan masuk nih pasti ada efeknya tawuran kembali ya, bisa jadi ya. Cuman ada nggak saran-saran menurut lo? Ya buat pelajar mungkin ya nggak ada gunanya. Nanti lu sekarang mungkin lu pada nyari nama lah segala macam, itu nggak ada gunanya sama sekali. Itu nggak kepake. Nanti lu pas udah lulus baru lu ngerasain namanya hidup di dunia itu, baru lu pas udah lulus Nah, ngerasain gimana gimana susah payahnya hidup. dari rokoknya susah. Susah bener. Dari rokoknya susah Gir. Susah. Sama kayak gua pertama gua lulus, gua cuma jadi sampah, nggak bisa ngasilin duit masih minta ke orang tua. Iya. Masih kayak gitu lah, lontang-lantung, nggak ada kerjaan. Karena apa? Susah bang nyari kerja bang. Iya, betul. Gara-gara banyak cacat badan, iya. susah nyari kerjanya. Mending lu sekarang mah belajar, lu punya potensi apa nih di otomotif, lu lakonin di otomotif, Kembangin lah ya. kembangin, lu kerjain, biar lu nanti udah lulus lu ada hasilnya, bisa ngebahagiain orang tua lu, nggak usah kayak ibaratnya kayak pengemis minta-minta ke orang tua mulu. Betul. Padahal lu udah pada tua, udah lulus. Jadi Bang Sogir ini sekarang kemungkinan sibuk bisnisnya yang sebelum gua tanya sibuk di percupangan ya, Iya, jual. bukan cupang di badan ya. Bukan. Cupang asli ya. Oke. Cupang ikan jangan disalahgunakan. Oke. Jadi sekarang bisnisnya kita doain mudah-mudahan sukses ke depannya, usahanya berjalan ya. Kalau bisa dicas nih. Dicas ide gue ya, adain cupang-cupang hias di ujung ke ujung biar keren. Jadi ntar kan nanya hargain sama lu. Cuman gue nggak bisa ngurusnya, maksud gue yang ngurusnya ntar lu 2 hari sekali lu cek kesini datang urus nih ganti air gitu. Ide yang menarik maksudnya. Ya mudah-mudahan Sogir sendiri mudah-mudahan sukses untuk kedepannya, lancar usahanya ya gitu ya. Kemungkinan penghasilan setiap bulannya, pendapatan setiap bulan apa per hari? Sekarang per hari, kalau misalnya kalau per bulan sih ada sekitaran hampir 2.000 lah. 2.000 ya. Opsi lu lebih baik jadi pengusaha apa pekerja? Usaha bang. Pengusaha. Oke, cakep. Nih cakep nih, bagus nih. Keren. Kalau pekerja mah tetap aja mau kerja di mana ke di tempat yang gede tetap aja babu bang. Iya benar. Iya. Benar. Mau kerja di mana ya di kantor. Lebih baik usaha ya? Iya, Usaha tetap ya? aja kita Oke. mah anak buah dia. Betul. Walaupun usaha kecil, Iya. tapi kita bos. Oke. Gue salut nih kayak gini nih. Dulunya Binal cewek ya? Jangan, bukan Binal. Tapi gak pernah main cewek kan? Ya. Itu ya dulunya nakal, tapi lu jangan lihat sosok yang nakalnya dulu, lu lihat sosok yang sekarang yang ibaratkan dia berguna itu bukan buat diri sendiri, tapi berguna untuk masyarakat sekitar. Oke, kali ini gua tutup untuk saat ini, ketemu sama Sogir, ya mungkin ntar next kita bisa duduk bareng lagi sama Sogir, sama rivalnya ataupun sama temennya. Jangan lupa, Gir. Subscribe dan like dan support terus Cas. Oke, nah satu lagi Gir, untuk tim Cas sendiri. Pokoknya buat kru Casnya yang intinya itu sehat. Alhamdulillah. Makin maju, makin bertingkat, pokoknya makin sukses lah pokoknya lah. Oke, semakin berkembang. Oke Gir, makasih banyak Gir ya.